Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wahyu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan presentasi kami yang berjudul Wadiah atau Titipan. Sebelum menyampaikan presentasi, saya akan perkenalkan nama-nama kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Maulia Mutmainah Karenina dengan NIM 141190002. Yang kedua ada Umi Sekarwangi dengan NIM 141190003. Yang ketiga ada saya sendiri Husnaini dengan NIM 141190005. Yang keempat ada Katrin Milenia Pangau dengan NIM 141190009. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu pengertian wadiah. Kata wadiah berasal dari wada asya syai'ah, yaitu meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang seseorang tinggalkan pada orang lain agar dijaga disebut wadiah, karena dia meninggalkannya pada orang yang sanggup menjaga. Secara harfiah, al-wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Selanjutnya, landasan syariah. Yang pertama, Al-Quran. Sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu agar menyampaikan amanat kepada ahlinya. Ayat 4, nomor 58. Dan hendaklah orang yang diberikan amanat itu menyampaikan amanatnya. Ayat 2, nomor 283. Yang kedua, hadis. Tunaikanlah amanah yang dipercayakan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati terhadap orang yang telah mengkhianatimu. Yang ketiga, ijma. Para ulama dari zaman dulu sampai sekarang telah menyepakati akad wadiah ini karena manusia memerlukannya dalam kehidupan muamalah. Selanjutnya, rukun wadiah. Yang pertama, muwadi atau orang yang menitipkan. Yang kedua, wadi atau orang yang dititipi barang. Yang ketiga, wadiah atau barang yang dititipkan. Yang keempat, sikot atau ijab dan kobul. Sifat akad wadiah, karena wadiah termasuk akad yang tidak lazim, maka kedua belah pihak dapat membatalkan perjanjian akad ini kapan saja. Karena dalam wadiah terdapat unsur permintaan tolong, maka memberikan pertolongan itu adalah hak dari wadi. Kalau ia tidak mau, maka tidak ada keharusan untuk menjaga titipan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Di sini ada gambar mekanisme wadiah yat amanah. Wadiah yat amanah, wadiah di mana si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut. Kemudian di slide 7 yaitu mekanisme keuangan berbasis titipan. Dalam bidang ekonomi syariah, wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Wadiah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu wadiah yat damanah, wadiah di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendakinya. Yang kedua, wadiah yat amanah. Wadiah di mana si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerimaan titipan dalam memelihara titipan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari al-qard. Al-qard adalah suatu akad pinjaman atau penyaluran dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah atau LKS pada waktu yang telah disepakati antara nasabah dan LKS. Selanjutnya mengenai rukun qard. Rukun qard ada 4,
yakni yang pertama mukrid atau orang yang mempunyai barang-barang untuk diutangkan. Yang kedua mustahrid atau orang yang mempunyai utang. Yang ketiga muktarat atau objek yang berutang. Yang terakhir yaitu sikhat akad atau ijab kabul. Qard dalam dunia perbankan. Qard adalah pinjaman uang. Pinjaman qard biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami overdraft. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Aplikasi qard dalam perbankan adalah merupakan pinjaman uang. Pinjaman qard diberikan oleh bank kepada nasabahnya sebagai fasilitas talangan bagi nasabah yang mengalami overdraft. Fasilitas ini biasanya satu paket dengan pembiayaan lain. Tujuannya untuk memudahkan nasabah bertransaksi. Sumber dana. Dana Al-Qard dapat bersumber dari bagian modal lembaga keuangan syariah, keuangan LKS yang disisihkan, lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada lembaga keuangan syariah. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.